Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Sagita, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bala Bandung. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas kiat sukses belajar daring di Universitas Bala Bandung untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah maupun perguruan tinggi memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring. Hal tersebut diterapkan untuk membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Nah, di sini saya akan membagi kiat-kiat sukses belajar daring. Yang pertama, memanajemen waktu. Mengatur waktu belajar dengan baik dan tepat. Seperti membuat list harian jadwal perkuliahan, ataupun memasang timer agar kalian tidak telat mengikuti perkuliahan daring ini. Terus selalu lihat jadwal dan perencanaan yang telah kalian buat gitu. Sehingga kalian bisa belajar secara fokus dan teratur sesuai jadwal. Dan lakukan kegiatan belajar daring ini selayaknya kuliah seperti biasa gitu. Dan jangan lupa juga untuk membuat reminder yang akan membuat kita tidak lupa mengenai tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kita juga bisa mengukur waktu untuk pengerjaan tugas tersebut. Nah, dengan begini, waktu belajar daring kita itu teratur dan tepat pada waktunya. Karena ketika seseorang dapat melakukan sesuatu dengan tepat waktu, maka secara tidak langsung, itu akan membuat pribadi seseorang tersebut lebih disiplin untuk kedepannya. Oke, next, yang kedua, tempat belajar. Mood belajar kalian biasanya dipengaruhi oleh tempat di mana kalian belajar. Maka dari itu carilah tempat atau buatlah ruangan belajar yang nyaman dan tenang. Karena tempat belajar yang nyaman dan tenang ini akan membuat konsentrasi kita meningkat. Karena ruangan yang menarik itu akan menambah selera untuk belajar. Nah, hindari belajar di tempat yang membuat kalian ngantuk gitu, seperti di kasur ataupun di dekat-dekat kasur gitu. Jadi, usahakan belajar itu di meja dengan menatanya serapi mungkin gitu. Nah, pasti banyak tuh di meja tuh banyak barang-barang. Nah, sebisa mungkin itu tuh disingkirin dulu gitu, dipindahin ke tempat lain supaya meja belajar tuh benar-benar kosong gitu. Yang ada cuman perlengkapan buat belajar daring kita. Seperti smartphone, laptop atau komputer, buku tulis, alat tulis gitu. Nah, dengan mengosongkan meja, kalian bisa lebih fokus ke pelajaran kalian dan seolah-olah gak banyak distraksi itu. Tetapi semua balik lagi kepada diri kalian sendiri gitu. Tempat yang gimana sih yang menurut kita nyaman untuk belajar itu gitu. Next, yang ketiga, memastikan koneksi internet lancar. Komponen utama dalam pembelajaran daring tentunya koneksi internet kan. Nah, koneksi internet yang baik akan membuat proses belajar berjalan dengan lancar. Untuk itu, pastikan koneksi internet kalian berjalan dengan baik ketika sedang melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya, yang keempat, menyimak materi dengan baik dan mencatat hal-hal penting atau membuat rangkuman materi tersebut. Catat hal-hal penting. Mungkin ini terdengar sepele gitu ya. Banyak pasti dari kalian yang sudah melakukannya gitu. Tapi ada juga yang belum melakukan karena berpikirnya gini, ngapain gitu nyatet, orang kan nanti dikasih PPT-nya, dikasih Word-nya, dikasih PDF-nya gitu. Tapi di sini padahal kan ketika dosen menjelaskan di PPT itu pasti kan ada satu hal atau hal kecil yang nggak ditulis di PPT tersebut gitu. Nah, disinilah kita menulis buat menambah pemahaman kita gitu. Jadi sewaktu-waktu ketika kita mereview kembali materi tersebut, kita tahu, iya ya, ini yang dijelasin tadi tuh ini artinya, gini maksudnya ini tuh ini. Jadi kalian lebih paham gitulah, lebih ngerti. Next, yang kelima, yang terakhir, jangan lupa tetap menjaga komunikasi. Walaupun belajar secara daring, kita tetap perlu berkomunikasi dengan dosen maupun teman-teman sekelas seperti diskusi lewat WA group dan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kiat sukses belajar daring. Semoga bermanfaat, tetap semangat, stay safe and stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.